Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Iva. Kangen banget sama kalian anak-anak kelas 8. Kali ini Ibu akan coba untuk menjelaskan tentang materi 9.5 ukuran penyebaran data. Karena nampaknya masih ada beberapa anak yang masih bingung. Nah, contoh soalnya seperti ini. Ini adalah data tunggal seperti ini. Data tekanan darah pasien dengan satuannya milimeter Hg. Lalu di sini yang diminta adalah jangkauannya, kuartil bawah atau Q1-nya, kuartil tengah atau Q2-nya, atau namanya median. Jadi median itu nama lainnya juga kuartil tengah, atau lalu yang D-nya kuartil atas atau Q3, yang E-nya jangkauan interkuartil. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita itu urutkan dulu data dulu ya. Urutkan dari yang terkecil. Yang terkecil data di sini adalah 115. Lihat 115-nya ada berapa? 1, 2, 3. 115-nya 1, 2, 3, 115. Ya, lalu 115 ada 120. 120-nya ada 3 juga. 1, 2, 3. 120, 120, 120. Setelah 120 ada 125. 125-nya ada 1, lalu ada 145. Ya, 125, lalu 145. Lalu ada lagi 155. Setelah itu 160. Ada berapa kita hitung? 1, 2. 160-nya ada 2. 160. Lalu setelah 160 ada 169. 169 di sini. 169. Lalu ada 170. Ada 170. Lalu 171 ada 171. Lalu ada 173 ada 1. Lalu ada 175 ada 3. 1, 2, 3. 175, 175, 175. Setelah diurutkan lalu kita cari N-nya. N itu adalah banyaknya data. Nah, pengerjaan ukuran penyebaran data atau kuartil-kuartil seperti ini tergantung dari banyaknya data atau N-nya. Ya, berarti itu N-nya ada berapa? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ke bawahnya 2, 1, 2. 9 kali 2 yaitu 18. Jadi N-nya ada 18. 18 adalah angka genap. Untuk angka genap, pengerjaannya beda dengan angka ganjil. Kita lihat ya nanti ya, perbedaannya apa. Yang pertama kita yang A dulu. Yang A mencari jangkauan. Ini jangkauan yang paling termudah. Jangkauan itu adalah rumusnya sama dengan X maksimum dikurang X minimum. Nah, X maksimumnya itu adalah yang angka yang terbesar. Data terbesar yaitu 175 dikurang yang terkecilnya 115. Ini yang terkecilnya. Hasilnya adalah 60. Setelah itu yang B, nah ini kita mulai berpikir mencari kuartil yang B ini. Karena datanya genap, maka cara pengerjaannya seperti ini. Pertama-tama kita cari dulu kuartil bawah itu adalah data ke 1/4 N ya. Jadi cari dulu 1/4 N-nya. 1/4 N itu adalah 1/4 dikali N-nya adalah 18. 18 bagi 4 berapa? Dikecilin supaya lebih mudah. 18 sama-sama bisa dibagi 2. Ini 9, 4 bagi 2, 2. 9 bagi 2 adalah 4,5. Berarti datanya di antara 4 dan 5, 4,5 itu. Jadi Q1-nya sama dengan data ke 4 ditambah data ke 5 dibagi 2 sama dengan data keempatnya mana? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 120 ya. Data kelimanya sebelahnya berarti 120 juga. 120 tambah 120 bagi 2, kebetulan hasilnya sama yaitu 120. Lalu yang C-nya. Yang C-nya kita mencari kuartil tengah atau median. Nah, ini sama aja ya. 1/4 N, kalau ini setengah N. Setengah N ya. Setengah N atau 2/4 N. Jadi setengah N
sama dengan, atau 2/4 N ya, 1/4 N ini untuk Q1, Q2 nya 2/4 N atau setengah N. Jadi 2/4 itu sama aja setengah. Jadi setengah dikali N nya adalah 18. Setengah kali 18 adalah 9. Nah ini bukan berarti dia adalah data ke-9. Karena data genap, berarti datanya antara 9 dan 10. Jadi Q2 nya adalah data ke-9 ditambah, karena 9 coba kita lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini 9, ini nggak pas tengah-tengah karena Q2 adalah tengah-tengah ya, nilai tengah. Jadi harus ditambah dengan data ke-10 baru dibagi 2. Nah, data ke-9 itu tadi ini adalah 155 ditambah data ke-10 ini sebelahnya ini adalah 160 dibagi 2. Hasilnya adalah 157,5. Seperti itu. Lalu yang D-nya adalah Q3-nya. Q3 atau kuartil atasnya. Tadi kalau Q1 1/4N, Q2 2/4N atau setengah N, maka Q3 adalah 3/4-nya. 3/4N-nya. 3/4 dikali N-nya adalah 18 sama dengan dikecilin, tadi sama seperti tadi, 18 sama 4 dikecilin, sama-sama dibagi 2. Ini jadi 9, ini 2. 3 kali 9, 27. 27 dibagi 2 jadi apa? Berapa? 13,5. Berarti datanya di antara 13 dan setelah 13 berapa? 14. Data kita lihat. Jadi Q3-nya adalah data ke 13 ya, dan sesudah 13 yaitu dan ke 14 dibagi 2. Data ke 13-nya berapa kita lihat? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ini. Udah dekat kan dengan yang Q1-nya? Iya. 170 ditambah data ke 14, berarti sebelahnya yang ini. Ini 13, ini 14. 171 dibagi 2. Sangat mudah sekali ya, langsung aja jawabannya 170,5. Nah, kalau yang terakhir, jangkauan interkuartil hampir mirip dengan yang A jangkauan, tapi ini menggunakan kuartil. Berarti yang E-nya jangkauan interkuartil hampir sama dengan yang A itu, cuma dia pakai Q3, kuartil atas yang paling besar, Q3 dikurang kuartil bawah yang paling kecil, Q1, sama dengan Q3-nya adalah 170,5 dikurang Q1-nya adalah ini tadi 120. Jadi hasilnya adalah 50,5. Demikian soal nomor 1. Baiklah, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah sebuah diagram batang seperti ini, ada berat badan siswa dan banyaknya siswa. Sebelum kita mulai, kita pindahkan dulu ke dalam bentuk tabel. Tabel seperti ini, itu di sini berat badannya, lalu sini adalah frekuensinya. Berat badannya di sini dari 42 sampai 47, kita tulis dulu. 42, 43, 44, 45, 46, 47. Lalu frekuensinya, banyaknya siswa, untuk 42 adalah 5. 43-nya 7, lalu 44-nya 5, lalu 45-nya 9, lalu 46-nya 4, lalu 47 terakhir 5. Nah, setelah seperti ini, lalu kita cari N-nya. N-nya di sini, N adalah banyaknya frekuensi. Kita hitung 5 tambah 7 tambah 5 tambah 9 tambah 4 tambah 5 adalah 35. 35 adalah angka ganjil. Maka pengerjaannya akan berbeda. Oke. Karena 35 tidak bisa dibagi 4, maka itu untuk mencari yang A dulu nih. Tunggu. Kita cari yang jangkauan dulu ya.
Yang jangkauannya paling mudah, yang A, jangkauan. Jangkauan itu rumusnya adalah yang termudah itu X maksimum, data yang maksimum, dikurangin X minimum, data yang paling kecil, minimum. X maksimumnya adalah 47. 47 dikurangin X minimumnya adalah data terkecilnya yaitu 42, yaitu hasilnya sama dengan 5. Setelah mencari jangkauan, kita cari Q1. Q1 adalah kuartil bawahnya. Nah, ini harus data ke 1/4 N. Karena N-nya 35 tidak bisa dibagi 4, komanya akan semakin sulit, maka itu harus tambah 1 dulu. Jadi, untuk yang soal B, 1/4 N-nya jadi 1/4 N tambah 1. Karena ini adalah data ganjil. N-nya adalah 35, berarti 1/4 35 tambah 1. 35 tambah 1 adalah 36. Jadi 1/4 kali 36 sama dengan 9. Jadi ini adalah data ke-9, Q1-nya. Q1 sama dengan data ke-9. Kita lihat data ke-9 yang mana? Kita jumlahkan di sini kumulatifnya. Oke. 5. Ya, di sini 5. 5 tambah 7. 12. Berarti data ke-9 ada di sini, ya. Di data ke-43. Data 43, data ke-9. 43 karena 5 tambah 7 12, berarti ada di sini. Ada di angka 7 ini. Itu 43. Jadi data ke-9 adalah 43. Jadi ini Q1-nya. Setelah itu yang C-nya, C adalah kuartil tengah atau Q2-nya. Tadi 1/4 untuk Q1, berarti kalau Q2-nya 2/4. Nah, 2/4 kalau disederhanakan jadi 1/2. Jadi 1/2 atau setengah, 1/2 kali N tambah 1. N tambah 1-nya seperti tahu tadi adalah 36. Jadi setengah dikali 36. Sama dengan 36 bagi 2 berapa? Ya, 18. Berarti Q2-nya adalah data ke-18. Nah, data ke-18 itu ada di mana? Kita lihat. Tadi udah 12 ini, berarti belum ada di sini. 12 tambah 5 adalah 17, lalu 17 belum ada 18. 17 tambah 9 adalah 26. Berarti data ke-18 ada di sini, di frekuensi yang 9 ini. Ini adalah 45. Jadi ini adalah Q2-nya 45. Data ke-18 45. Setelah itu kita lihat lagi Q3-nya yang D. Q3 adalah tadi Q1 1/4, Q2 2/4 atau setengah, Q3 adalah 3/4. 3/4 dari, ingat N tambah 1 karena ini data ganjil. Jadi 3/4 dikali N tambah 1-nya adalah 36. Ya. Kita sederhanakan, 36 dibagi 4, coret 9. 3 kali 9 27. Jadi Q3-nya adalah data ke-27. Kita lihat di mana data ke-27? Ini 26 berarti belum ke-27, berarti 26 tambah 4 30 di sini. Berarti pada posisi di 4 ini. Ini adalah Q3-nya. Berarti Q3-nya adalah 46. Ya. Jelaskan ya. Jadi data Q1 kuartil bawahnya 43. Q2-nya kuartil tengah atau mediannya 45. Ya, 43, 45. Lalu Q3-nya atau kuartil atasnya adalah 46. Nah, sekarang yang E, mencari jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil itu hampir sama dengan jangkauan biasa. Cuman yang digunakan adalah kuartil. Jadi jangkauan interkuartil sangat mudah sekali, tinggal mengurangi Q3 dikurangi Q1 sama dengan Q3-nya berapa? 46. Lalu dikurangi Q1-nya 43. Hasilnya adalah 3. Demikian soal nomor 2. 3. Baiklah, kita
kembali lagi ke channel saya, ke channel YouTube saya. Kita akan soal nomor 3, hampir mirip dengan soal nomor 2, tapi dengan N yang berbeda cara pengerjaannya gitu, agak sedikit berbeda. Oke, kita lihat di sini seperti biasa, ini adalah sebuah diagram batang tentang tinggi badan siswa. Ini satuannya ada cm, ini tinggi badannya. Lalu ini adalah banyaknya siswa atau frekuensinya. Oke, kita buat dulu tabelnya ya. Untuk memudahkan, seperti biasa buatkan tabel. Tabelnya seperti ini. Ini tingginya, tinggi badannya. Lalu ini adalah frekuensinya. Tinggi badannya adalah 155 cm sampai 160 cm. Kita tulis di sini 155, 156, 157, 158, 159, 160. Lalu frekuensinya 155, frekuensinya adalah 3. Terus di sini 3. 156 adalah 4. Terus di sini 4. 157 adalah 5. Tulis 5. 158 adalah 9. Tulis 9. 159 adalah 6. Dan terakhir 160 adalah 2. Setelah kita membuat tabel seperti ini, lalu kita cari N-nya. N-nya itu adalah banyaknya frekuensi, jumlah dari frekuensi. 3 tambah 4 tambah 5 tambah 9 tambah 6 tambah 2 adalah 29. Nah, 29 ini adalah angka yang ganjil. Oke, angka yang ganjil. Maka pengerjaannya akan sedikit berbeda lagi, nanti ada sedikit perbedaannya. Oke, kita cari dulu yang A-nya. Yang A dulu, jangkauan. Jangkauannya adalah yang paling mudah ya. Jangkauan adalah X maksimum dikurang X minimum. Ya, yang terbesar adalah 160 dan kecilnya 155. 160 dikurang 155 sama dengan 5. Ini jangkauannya. Lalu yang B-nya, adalah kuartil 1 atau kuartil bawahnya. Oke, seperti biasa, kuartil bawah itu adalah 1/4 N. Data ke 1/4 N. Karena ini adalah data ganjil, maka 1/4 N-nya jadi 1/4 dalam kurung N tambah 1. Sama dengan 1/4 dikali N-nya 29 tambah 1. Sama dengan 1/4 dikali 30. Nah, 30 bagi 4 itu adalah 7,5. Kebetulan di sini 7,5 tidak pas, berarti Q1-nya adalah data antara 7 dan 8. Jadi data ke-7 ditambah data ke-8 dibagi 2. Sama dengan data ke-7-nya, kita lihat dulu yang mana. Kita hitung dulu di sini. Ya. Sini kita hitung dulu data ke-7-nya yang mana. Ini frekuensi kumulatifnya ini 3 ya, 3 tambah 4, 7. Berarti yang ini, data ke-7 adalah 156. Lalu data ke-8-nya 7 tambah 5, 13. Data ke-8-nya 157. Ya, jadi 156 ditambah data ke-8-nya 157 dibagi 2. Kemudian langsung bisa ketemu ya kalau kayak gini, 156,5. Setelah itu kita cari Q2-nya. Oke, di sini kita kasih batas seperti ini, menghemat ya, seperti di sekolah ya, kita menghemat papan tulis. Cari yang Q2-nya. Q2 adalah data ke 2/4 N atau setengah N. Oke, karena ini N-nya adalah ganjil ya, N-nya adalah ganjil ya, N-nya 29, maka N-nya tambah 1. Jadi setengah N tambah 1 sama dengan setengah dikali ya, N tambah 1 berapa? 29 tambah 1 yaitu 30. 30 bagi 2 berarti setengah kali 30, 15. Nah, ini langsung ketemu. Berarti langsung ketemu ya. Q2-nya adalah data ke-15. Oke, data ke-15 yang mana? Coba lihat, ini frekuensi kumulatifnya masih 13. Kita jumlahkan lagi. Jadi ini udah masih Q1 ya. Ini Q1. Kita jumlahkan lagi, 13 tambah 9 adalah berapa?
13 tambah 9, 20. Sorry, ini adalah bukan 13, ini 12, sorry. Ini ada 12 ya. 12 tambah 9 adalah 21. Ya, 21. Berarti ini data ke-15 ada di sini. Data ke-15 ada di sini, yaitu ini adalah 158. Sini. Ini adalah Q2-nya. Data ke-15 ya. Dan seperti ini, kalau ini kan 7,5 berarti nggak pas, berarti harus data ke-7 tambah data ke-8. Ya, kalau ini pas langsung ke-15, jadi data ke-15 adalah 158. Setelah itu kita cari yang D adalah Q3-nya. Q3 adalah data ke-3/4N. Nah, karena ini N-nya adalah ganjil, maka seperti biasa N-nya tambah 1. Jadi data ke-3/4 N tambah 1 sama dengan 3/4 dikali N tambah 1-nya adalah 30. Ya, caranya kita coret-coret dulu aja. 30 dan 4 sama-sama bisa dibagi 2. Ini 30 bagi 2 15, 4 bagi 2 2, 3 kali 15 45, 45 bagi 2 adalah 22,5. Lihat, nggak pas lagi kan sama kayak yang A, koma-koma lagi, koma 5. Berarti Q3-nya data di antara 22 dan setelah angka 22 ke data ke-22, yaitu data ke-23. Karena 22,5 itu di antara 22 dan 23. Jadi Q3-nya adalah data ke-22 ditambah data ke-23 dibagi 2. Oke. Kita ketemu, cari dulu kedua-duanya. Ini belum ya. Ini masih 21, 21 tambah 6 27, berarti data kedua-duanya ada di sini. Ada di 159. 159 ditambah kebetulan juga data kedua-tiganya juga sama di sini. Di 159 sini. Data ketiganya karena data ke-23. 23 di sini. Jadi 159 juga dibagi 2, hasilnya sama tetap 159. Oke, selesai. Setelah itu kita cari yang E. Yang terakhir finishingnya. Ya, finishingnya adalah mencari jangkauan interkuartil. Hampir sama dengan jangkauan biasa. Jangkauan interkuartil, rumusnya ada yang tahu, masih ingat? Ya, benar. Jangkauan interkuartil adalah jangkauan kuartil yang terbesar, yaitu Q3 dikurang kuartil yang terkecil, Q1. Q3-nya adalah 159 dikurang Q1-nya adalah 156,5. Hasilnya yaitu berapa? Ya, 2,5. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.